Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan masuk kembali dalam series kita All Things, segala sesuatu. Dan pelajari sesuatu yang sangat praktikal sekali. Bagaimana hidup kita dapat selalu memuji atau memuliakan Tuhan. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Nah, di Indonesia mungkin ini adalah minggunya atau musimnya di mana kita memperingati Pancasila ya. Jadi saya harap kita dimanapun berada di seluruh Indonesia, kita ingat kembali dan menghargai Pancasila. Ya, sebab itu adalah dasar-dasar bagi bangsa kita Indonesia. Ya, orang bule aja pun bisa ingat ya. Oke, jadi memang terima kasih sudah masuk dalam program ini. Saya Susan Hoover. Ya, betul bule. Tetapi saya sudah lama sekali di Indonesia, sudah merasa seperti orang Indonesia. Sampai hari ini pun merasa harus pakai merah putih ya, harus sama-sama kita. Oke, jadi saya harap melalui program Life Unlimited ini kita semua bisa belajar hal-hal yang sangat indah dan lebih lagi nikmati kehidupan kita bersama dengan Yesus. Nah, saya sangat senang karena setiap program, bukan saja programnya ini, episode ini selesai, tetapi dari pemirsa tetap hubungin kami. Ya, sepanjang program ini akan ada nomor di bawah, itu adalah nomor WhatsApp atau juga kalau mau nelpon atau SMS. Dan kami memiliki tim yang siap mendoakan semua permintaan doa, ya siap jawab semua pertanyaan. Dan saya senang sekali karena sering dari pemirsa yang hubungi kami minta doa, setelahnya dihubungin kembali dengan laporan kesaksian apa yang telah terjadi. Wah, banyak hal yang terjadi. Sering sekali ada kesembuhan yang terjadi, ya dikeluarkan daripada masalah yang ada dan yang lain-lain. Seperti hari ini saya dapat satu dari seorang bapak dari Maluku. Dia baru 2 hari yang lalu beri laporan kepada kami. Dia berkata bahwa anaknya, dia dulu minta dukungan doa saat anaknya mendaftarkan diri untuk masuk TNI, dan puji Tuhan dia berkata sekarang anak sudah diterima dan menjadi anggota TNI. Jadi kita bersyukur untuk jawaban seorang bapa untuk anaknya melihat tangan Tuhan bekerja. Amin. Memang dan saya bersyukur bahwa apa yang terjadi tidak diam-diam. Tetapi apa yang terjadi dia ingat untuk laporkan kembali dan bersaksi kembali bagaimana Tuhan sudah menolong keluarganya. Nah, hari ini memang kita akan belajar sesuatu yang menarik. Kembali lagi dalam series kita All Things atau segala sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, God be praised in all things. Itu adalah Allah dipuji atau dipermuliakan dalam segala sesuatu. Nah, kadang-kadangnya mungkin kita berpikir seperti ini. Kalau saya mau hidup saya menjadi satu pujian atau muliakan nama Tuhan, apa sih yang saya harus lakukan? Apa sih yang saya harus lakukan? Tetapi saya harap hari ini kita akan belajar ini secara alkitabiah. Karena jawabannya mungkin nggak sama seperti yang kita pikirkan. Kita mau temukan, kalau mau tahu bagaimana kita memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan, bagaimana? Nah, itu semuanya kita akan temukan jawabannya di dalam firman Tuhan. Dan sangat menarik sekali jawabannya, saya janjikan ya. Tetapi sebelumnya memang saya mau mengingatkan kita. Kalau kita katakan kita memuji nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan, itu bukan saja soal nyanyi lagu pujian. Ya, saya harap bahwa kita tangkap bahwa nyanyi lagu pujian atau menyembah Tuhan melalui lagu itu sangat baik. Ya, tetapi bukan hanya itu adalah cara memuji Tuhan. Jelas-jelas dalam firman Tuhan, semua hal yang kita lakukan itu akan membuat orang lain untuk memuji atau bicara baik
tentang Tuhan, punya pandangan baik terhadap Tuhan atau tidak. Contohnya sering kita katakan seseorang, oh puji-puji dia gitu kan. Itu bukan artinya kita menyembah dia sebagai Tuhan. Itu artinya kita mengatakan hal-hal yang baik tentang dia. Nah sama, kita mau bahwa melalui semuanya yang kita lakukan, melalui hidup kita, itu membawa orang lain untuk alami Tuhan juga. Kebaikannya, kasihnya, kuasanya. Oke, jadi mari kita masuk dalam firman Tuhan untuk apa yang kita dapat pelajari hari ini. Yang pertama kita akan baca, ini sangat menarik dari 1 Petrus pasal 4. Nah, karena ayat-ayat ini akhirnya saya dapat tema untuk kita hari ini, dan bukan ada sering memang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita mulai dengan 1 Petrus berkata apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke, jadi sebelum kita bicarakan semua yang kita harus lakukan, jelas-jelas di sini adalah kita bisa lakukan sesuatu karena Tuhan oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya memberi karunia kepada kita. Jadi itu bukan sesuatu yang daripada diri sendiri. Itu bukan sesuatu yang kita raihkan, itu bukan sesuatu yang kita sendiri hasilkan. Oke, itu adalah pemberian Allah oleh kasih karunia, sesuatu yang kita tidak layak menerima. Nah, berkata ayat yang 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, apa ayat ini berkatakan? Ayat ini berkata bahwa Tuhan akan dipermuliakan dalam segala sesuatu. Nah, bagaimana Tuhan dapat dipermuliakan dalam segala sesuatu? Perkataannya tadi, kalaupun kita melakukan sesuatu, kita tidak melakukan dengan kekuatan sendiri. Berkata kita melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi memang benar-benar kuncinya hari ini. Kalau kita mau Tuhan dipermuliakan, itu bukan sesuatu dari kita. Itu dari Tuhan. Karena kalau saya dapat berbicara dengan baik hari ini, kalau saya dapat melakukan sesuatu dengan baik hari ini, dan orang tanya saya, oh Susan, kok bisa ya kamu lakukan itu? Dan saya jawab, ya saya latih diri, memang saya yang punya talenta untuk itu, memang saya disiplin untuk mengerjakannya. Ya dapat orang katakan, oh Susan begitu, ya terpujilah namaku. No, tidak bisa. Makanya kuncinya satu-satunya, kalau mau Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu dalam hidupmu adalah muliakan Tuhan, artinya apa? Bergantung kepadanya. Artinya kita sadar, saya tidak kuat, saya sendiri tidak bisa, saya memerlukan Tuhan untuk melakukannya. Bahkan dikatakan tadi ya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kenapa kita bisa selamat hari ini? Karena Yesus. Kenapa kita bisa yakin keselamatan masuk surga? Karena Yesus. Kenapa kita bisa memiliki hubungan dekat dengan Allah Bapa sebagai anaknya? Karena Yesus Kristus. Kenapa bisa percaya diberkati atau melayani Tuhan? Karena Yesus. Bukan karena siapa kita atau apa yang kita lakukan. Makanya kita harus jelas-jelas tahu kalau mau Tuhan yang dipermuliakan, artinya kita nggak dihitung. Kita nggak cari pujian, artinya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelayakan kita, itu benar-benar karena Yesus. Karena Yesus yang mati bagi kita, Yesus yang bangkit bagi kita, Yesus yang mengasihi kita, semuanya karena Yesus. Dan semakin kita bergantung sepenuhnya bahwa itu Tuhan yang melakukannya, makanya Tuhan yang dipermuliakan. Semakin saya merasa Susan Hoover yang harus kerjakan sesuatu, semakin saya cari pujian untuk diri sendiri. Nah, makanya hari ini saya katakannya semuanya kita temukan jawaban dari firman Tuhan. Semakin kita sadar itu Tuhan yang melakukannya, itu Tuhan yang dipermuliakannya, atau Tuhan yang dipuji-pujinya.
Amin. Nah ini menariknya, kalau bahasa Inggris katakan kata puji, kalau bahasa Indonesianya kata dipermuliakan. Sebenarnya sama, bahwa Allah itu yang ditinggikan. Hal-hal yang baik yang dikatakan, cara pandangnya baik itu kepada Dia, kepada Allah, bukan kepada kita. Oke, mari kita lanjut sedikit lagi ya. Itu adalah nomor 1. Nomor 2 ini kita temukan dari ayatnya dari Matius 15. Nah ini saat Yesus berjalan di dunia. Yesus tidak hanya cari kemuliaan bagi diri sendiri, tetapi bagi Allah Bapa. Nah, berkata setelah dia meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu dia meletakkan mereka pada kaki Yesus dan dia menyembuhkan mereka semua. Mereka takjublah oleh banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, apa yang buat mereka memuliakan, apa yang buat mereka mata mereka terbuka dan takjub dan sesuatu ajaib terjadi? Itu kita mau dapat satu lagi kuncinya adalah memuliakan Tuhan oleh kuasanya. Kalau kita mau orang memuliakan Tuhan, memang salah satu kuncinya seperti Yesus aja melayani. Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Saat dia menggunakan kuasa dan otoritas, itu membuat orang untuk memuliakan Tuhan saat lihat yang ajaib terjadi. Makanya kita memiliki ekspektasi yang besar. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, jangan memiliki ekspektasi, oh hidup saya tidak bisa apa-apa, saya tidak berguna, saya tidak berkuasa. No. Kita harus ingat siapa kita dan apa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Dia memberikan otoritas dan kuasa kepada kita. Nah, sering saya masuk ke kampung-kampung, ke kota-kota, melakukan acara-acara kesembuhan, baik itu acara kecil atau acara besar, dan sering sekali melihat orang disembuhkan. Dan saya suka sekali, ini adalah kesukaan saya, saat mereka berdiri di atas panggung dan bersaksi atau menyatakan bahwa mereka sembuh, dan itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa yang doakan, itu karena Yesus. Padahal sering sekali mereka adalah pertama kali dengar tentang Yesus. Mereka adalah pertama kali tahu ada kasih dan kuasa Yesus. Mereka hanya dengar, percaya sederhana, dan oleh kuasa Tuhan mereka disembuhkan. Apa yang terjadi saat mereka bersaksi itu buat semua orang sampai hari ini takjub, wow, heran-heran, dan memuliakan Tuhan. Jadi saya mau ingatkan kita tidak mau lakukan sesuatu untuk cari sesuatu bagi kita. Kita mau gunakan apa yang Tuhan telah beri kepada kita. Itu adalah kuasa dan otoritasnya. Bahwa di dalam nama Yesus mukjizat terjadi. Tahu nggak, di dalam acara itu sering saya bawa dari sekolah Alkitab mereka praktik. Ya, mereka ikut praktik dengan saya. Jadi itu adalah murid-murid saya yang doakan orang sakit. Bukan saya sendiri. Dan saya nggak perlu tahu, saya nggak tanya. Oh, yang mana yang doakan? Apakah waktu saya yang mendoakan itu tangan saya yang menyembuhkan? Tidak perlu, karena yang penting yang tahu ini. Siapapun yang doakan itu bukan kuasa mereka. Bukan kuasa, saya nggak punya kuasa, murid saya juga nggak punya kuasa, siapa-siapa nggak punya kuasa. Itu adalah kuasanya Yesus. Makanya nggak perlu tahu melalui tangan siapa, melalui perkataan siapa. Yang tahu itu adalah karena nama Yesus. Makanya karena itu 100% dari Yesus, 100% kemuliaan kembali kepada Yesus. Jadi marilah kita berani dengan kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita ikut teladan Yesus. Izinkan kuasa itu keluar menolong banyak orang supaya mereka juga akan terheran-heran dan memuliakan Tuhan. Wah, saya percaya kita sudah semangat sampai di sini. Dan memang saya katakan tadi, pujian itu bukan saja soal lagu ya, tetapi kadang-kadang ada saatnya kita sudah semangat, kita sudah mau keluar dengan nyanyi-nyanyian dan lagu. Jadi sepertinya sekarang sudah saatnya dengan lagu yang cocok. Mari kita nyanyi bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama melalui lagu ini. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib. Satu hati kami nyatakan
lagu yang bukan sudah familiar sekali ya, tetapi saya percaya memberi semangat dan cocok bagi kita hari ini untuk kita ingat bahwa memang kita memuji nama Tuhan yang sudah luar biasa sekali, yang berkuasa bagi kita semua. Amin. Dan kita akan lanjut hari ini dengan apa yang kita pelajari. Ya, bahwa itu adalah Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu. Dia permuliakan dalam segala sesuatu bagaimana? Saat kita bergantung kepadanya. Bukan kepada kekuatan kita, tapi kepada kekuatan Tuhan. Dan kita juga memuliakan Tuhan oleh kuasanya. Oleh karena dia yang bekerja melalui kita, itu akan buat orang lain untuk mengalami dan melihat memuliakan Tuhan. Sekarang kita lanjut dengan satu lagi yang semua bisa. Itu adalah kita memuliakan Tuhan, ini simpel saja, dengan kesaksian kita. Kita memuliakan Tuhan dengan kesaksian. Nah, kadang-kadang orang tidak mau orang lain tahu, oh dulu saya seperti apa, dulu saya seperti apa. Iya, kadang-kadang orang menutupi latar belakangnya. Seharusnya tidak, seharusnya kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus sebelumnya kelihatan seperti orang yang jahat. Dia tidak pernah sembunyikan itu. Malahan dia pun berkata, ya dalam Galatia, pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, ini adalah Rasul Paulus katakan, dulu dia menganiayakan orang yang percaya Yesus. Sebenarnya malu ya, dulu dia menganiayakannya, ternyata dia betul-betul salah. Dia menyadari dia salah, dia mau ikut Yesus. Nah, mungkin orang lain mau menutupi, nggak usah orang lain tahu dulu ya, saya adalah musuh, saya coba membinasakan, dia mau menutupi. Tetapi Rasul Paulus tidak, jelas-jelas kepada semua gereja. Dia katakan apa? Ini kesaksiannya penting. Dia katakan betapa buruknya aku sampai bisa diubahkan Tuhan untuk menjadi rasul. Itu baik karena orang pun gak kenal. Dengar saja kesaksian, mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi dia katakan, aku direndahkan, aku dipandang gak baik, tidak apa-apa. Yang penting Allah dipermuliakan. Jadi saya mau mendorong kepada kita semua hari ini untuk gunakanlah kesaksian kita. Kita bersaksi bahwa kita ada di sini hari ini. Bukan sedikit pun karena kebaikannya kita, kerja kerasnya kita, semuanya yang kita lakukan. Kita ada di sini hari ini karena anugerahnya Tuhan. Karena kuasanya Tuhan. Memang membuat orang jangan pandang kita, tetapi pandangnya Tuhan. Ya saya bisa katakan kadang-kadang dalam buat acara seperti saya katakan tadi. Mau doakan orang sakit. Jujur saja kadang-kadang saya masih merasa takut. Ya, kadang-kadang saya masih kurang berani. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi memang semuanya terjadi itu karena Tuhan tetap dahsyat luar biasa. Yesus nggak pernah takut, Yesus nggak pernah lemah, Yesus nggak pernah gugup. Ya, Yesus tetap melakukan bagiannya. Jadi saya percaya kalau orang tahu saya sendiri bisa kadang-kadang takut saat mendoakan orang lain, mereka tetap sembuh. Itu menunjukkan apa? Itu berkata bahwa semua orang akan memuliakan Allah. Karena jelas-jelas bukan sedikit pun karena apa yang saya lakukan. Makanya kita semua bisa melakukannya. Jadi jangan berpikir kesaksianmu tidak berguna. Jangan berpikir kesaksianmu, oh kecil saja apa yang terjadi dalam hidupmu. Saya bersyukur dalam program ini pun setiap minggu saya dapat kesaksian. Ya, jadi kesaksian itu kan membuat orang lain, wow Tuhan menjawab doa, wow Tuhan melakukan mukjizat, memberi harapan bagi yang lain. Jadi jangan malu-malu dengan kesaksianmu. Kesaksianmu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tapi yang pentingnya jaga-jaga, jangan namamu muncul banyak dalam kesaksianmu. Lebih baik itu nama Yesus saja. Dan kita lanjut dengan poin yang terakhir hari ini. Kita memuliakan Tuhan karena Dia yang bekerja. Memang dari awal sampai akhir program ini, saya harap kita ambil tips-tips ini. Kita memuliakan Tuhan bukan dengan kekuatan, kesetiaan, kebaikannya kita. Itu semua hal yang baik. Tetapi sebenarnya yang bekerja di dalam kita, lakukan yang mustahil, ubahkan kita.
itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan dipermuliakan. Kalau saya di dalam sekolah Alkitab, saya selalu ingatkan semua siswa ya. Itu bukan 50% dari Tuhan, 50% dari kita. Kalau itu adalah hitungannya, bagiannya, 50% dari Tuhan, 50% dari kita, berarti kita boleh ambil 50% kemuliaan. Tetapi kalau sumbernya 100% Tuhan, makanya saat terjadi sesuatu, kemuliaan kembali 100% Tuhan, kita tidak berani curi sedikit pun. Ini yang kita harus menyadari. Sumbernya siapa? Jadi kemuliaan kembali kepadanya. Ya, berkata dalam 2 Tesalonika, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat ini berkata apa? Bahwa itu Tuhan yang bekerja. Kita memuliakan Tuhan karena Dialah yang bekerja. Berkata di sini berapa kali? Tuhan yang menyempurnakan. Artinya pekerjaanmu belum sempurna. Tapi yang buat itu sempurna itu Tuhan sendiri. Jadi kemuliaan bukan bagi kita tapi bagi Tuhan. Dalam Efesus 1 pun satu surat lagi buatnya mungkin lebih jelas lagi. Berkata ini, dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Nah, menarik, banyak orang hari ini dengar kata kasih karunia, mereka kadang-kadang mau tolak, jangan terlalu banyak membahas kasih karunia. Tetapi firman Tuhan 2 kali ini sudah suruh kita bukan saja ceritakan kasih karunia Tuhan, bukan saja hidup oleh kasih karunia Tuhan, tapi membuat kasih karunia Tuhan itu terpuji atau termuliakan oleh orang lain. Kita begitu nyatakan bahwa apa yang kita alami hari ini, semuanya yang kita terima, semuanya yang kita lakukan, semuanya yang kita alami, siapapun kita hari ini, bukan karena apa yang kita lakukan. Saya pun sesungguhnya tidak layak untuk menjadi missionaries, direktur sekolah Alkitab, pengkhotbah, gembala, orang yang dalam program TV. Saya benar-benar duduk di sini hari ini menyatakan itu semuanya anugerah Tuhan. Kalau saya berbicara, orang diberkati, wah itu Tuhan yang berbicara. Ya kalau saya berdoa, mukjizat terjadi. Itu benar-benarnya Tuhan. Jadi kita alami bahwa semuanya bukan dari kita. Makanya kemuliaan bukan kepada kita, itu kepada Tuhan. Saya berharap program hari ini menolong kita ubah pandangan kita. Bahwa kita ada bagian respon kepada Tuhan, tetap jalan bersama dengan Tuhan. Memang ada bagian kita lakukan. Tetapi sebenarnya sumber kekuatan itu, sumber kuasa itu, yang bekerja itu, yang melakukan semuanya, itu adalah Allah sendiri yang melakukannya. Makanya segala kemuliaan kepadanya. Dalam pun segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Engkau yang bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami lebih lagi menyadari apa yang Engkau melakukan. Apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Bahwa kami tidak terbatas oleh kekuatan kami sendiri. Untuk kami usahakan ada kemuliaan bagi nama-Mu. Tetapi kami mau belajar, izinkan Engkau yang bekerja. Membawa semua orang melihat Yesus yang indah dan mulia. Layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk dapat alami semuanya hari ini. Tentang segala sesuatu yang telah Engkau lakukan. Amin. Amin. Saya berharap semua diberkati hari ini melalui program ini. Dan kita memang tidak sampai jumpa lagi hanya di sini saja. Kita akan jumpa minggu depan. Sebelum kita tutup hari ini, mari nikmati salah satu kesaksian kesembuhan yang terjadi melalui program ini. Dan jangan lupa setelahnya untuk juga hubungin. Kita percaya bahwa memang kuasa Tuhan masih bekerja untuk kemuliaannya. Di video kali ini kita melihat seorang nenek yang datang dengan sakit di punggungnya yang sudah dialaminya dalam waktu yang lama. Saat datang ke acara, nenek ini harus dibantu untuk berjalan dan duduk.
Pada saat siswa-siswi WIBI dalam praktik kesembuhan di festival yang rutin kita adakan, ikut mendoakan nenek tersebut. Praktek langsung dalam doa kesembuhan. Sejak malam itu, nenek ini disembuhkan dan tubuhnya sudah bisa bergerak lebih baik dari sebelumnya.